community with a loving heart. Haleluya, shalom semuanya. Selamat hari Minggu untuk setiap jemaat GB Sentral yang saat ini menyaksikan YouTube GB Sentral. Kiranya damai sejahtera Allah boleh ada di tengah-tengah kita semua. Dan kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh beribadah pada hari Minggu ini. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan dan kita minta kekuatan daripada Tuhan. Dan kita mau bersyukur di tengah-tengah badai permasalahan kehidupan kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh anugerah Tuhan. Sebab itu mari datang dan pengucapan syukur. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu saudara sekalian yang ada di rumah. Kita akan berdoa sebelum ibadah ini dimulai. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh beribadah pada hari Minggu ini. Tuhan berkati untuk setiap jemaat-Mu yang ada di rumah. Biar kiranya berkat kuasa Allah boleh turun di dalam mereka ya Tuhan. Dan biar kiranya mereka juga dapat mengikuti pujian penyembahan mereka kepada Tuhan. Dan kami percaya pada saat mereka menaikkan pujian, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Di tempat kami menyembah, di tempat mereka menyembah, sama Tuhan hadir. Terima kasih Bapa di surga, kuasai ruangan kami, kuasai hati dan pikiran kami. Dan kami persembahkan ibadah ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kami datang Tuhan, menyembah Tuhan hari ini. Bapakku menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu Tuhan, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Engkau Allah yang hebat di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menopang dalam hidup kami. Katakan sama-sama, mari. Bapakku datang. Bapakku datang, menyembahmu di sini,
menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau tinggal aku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuat. Angkat tanganmu sama-sama, katakan ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan. Hidupku. Kami takkan pernah takut bahaya karena Kau beserta dengan kami, Tuhan. Haleluya. Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau gunung batu kami. Sama-sama katakan, tak usah ku takut, katakan. Mari sama-sama katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau tinggal aku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
Bapa, Engkau kekuatan kami dan perisai hidup kami. Tidak akan pernah takut apapun, bahaya apapun mengintai kami. Karena kami punya Allah yang hebat ya Tuhan. Punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Sebab itu Tuhan, kami ada di tempat ini, kami kena pujian bagi-Mu Tuhan. Dan kami hanya mempersembahkan hanya bagi Raja di atas segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Yesus Kristus yang selamanya Engkau kami tinggikan dan kami agungkan. Haleluya. Sama-sama katakan, bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selamanya, Haleluya. Hanya bagi Engkau segala pujian dan selama-lamanya. Apapun keadaan kami akan memuji dan meninggikan Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Luar biasa, puji Tuhan. Semua tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Sebab Tuhan adalah kekuatan dan perisai dalam kehidupan kita. Yeay! Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau gunung batu kami, perisai dalam kehidupan kami. Haleluya. Yuk sama-sama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya,
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun di bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, haleluya. Amin. mari berikan tepuk tangan yang paling mari buat Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Amin. Dia adalah satu-satunya Allah yang benar. Katakan yes. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan kau. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Amin. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Katakan, tanganku mengangkat. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau dulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. Sebab Engkau Allah yang benar Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan tangannya. Dia gunung batuku, sama-sama katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersamamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam mengucap, Engkau Tuhan yang benar. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Walau badai cobaan apapun dalam hidup kami, kami tahu punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Hidupku ini dalam tangan-Mu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Kau
Engkau Allah, Tuhan yang benar, yang layak ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyembah Tuhan yang benar, Yesus Kristus namanya. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, ada ketenangan dalam jiwa kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan, lingkupi kami dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita pujikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi kami Tuhan. Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora. Ini iman percaya kami Tuhan. Di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan, di saat badai bergelora, kami akan terbang bersama-Mu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama-Mu. Akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta,
Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Hari ini kami tetap merasakan kasih dan penyertaan-Mu yang luar biasa. Karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Maha Kasih, pelindung dan penolong kami. Kota benteng kami, tempat perlindungan kami, kubu pertahanan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang begitu baik. Biarlah ya Tuhan, pujian, penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu. Dan sekarang kami buka hati, pikiran kami buat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, berfirmanlah. Biar lawatan Allah terjadi pada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara. Hari ini merupakan hari yang indah buat kita semua karena kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada bersama kita. Lebih-lebih hari ini. Saudara-saudara, mari kita siapkan firman. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan masih menyertai kita. Ada amin? Yosua 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ayat 9 ini merupakan bagian dari percakapan Tuhan dengan Yosua yang telah menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi sebelum masuk ke tanah perjanjian ada pesan yang Tuhan sampaikan kepada Yosua. Kenapa Tuhan ingin menyampaikan pesan ini kepada Yosua? Karena Tuhan tahu di depan Yosua nanti dan di depan bangsa Israel akan ada banyak tantangan dihadapi. Akan ada banyak musuh dihadapi. Saudara-saudara, kejadian ini memang berlangsung kira-kira 3.000-an tahun yang lalu. Tetapi buat kita semua ini masih relevan. Kita juga sedang menghadapi tantangan berat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kota Jakarta, dalam kehidupan bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia saat ini. Oleh sebab itu mari kita sama-sama lihat firman Tuhan. Ayat tadi berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jelas firman Tuhan berkata, Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, penyertaan Tuhan itu tidak pernah berhenti buat kita semua. Ayat ini menegaskan buat kita semua. Jelas Tuhan tidak pernah tidak menyertai. Sesuai dengan janjinya, sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga. Matius 28 ayat 20 berkata, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Ayat ini kan ada hubungannya. Matius 28 ayat 20 dengan Yosua 1 ayat yang ke-9 dan ayat-ayat yang lain. Ada penyertaan Tuhan yang Tuhan beri buat kita semua. Tentu di dalam konteks zaman ini, dalam kehidupan kita yang kita hadapi saat ini, walaupun ada banyak tantangan dan ada banyak pergumulan, serta ada banyak musuh-musuh bahkan yang tidak kelihatan sekalipun, Tuhan tetap menyertai kita. Dia adalah Allah yang berkata Allah Immanuel. Matius 1 ya, ayat 23. Itu sebabnya dia berkata jangan kecut dan tawar hati. Saya tidak tahu berapa banyak di antara manusia, di antara penduduk Jakarta, penduduk Indonesia yang hatinya sekarang ini sedang kecut dan tawar hati. Kecut, takut, juga ada yang panik, ada yang stres menghadapi kehidupan yang sekarang ini telah terjadi. Saudara-saudara, kita sedang menghadapi satu musuh yang tidak kelihatan yang bernama virus COVID-19 itu. Dan kemudian kepanikan terjadi sehingga pasar saham jatuh. Kurs dolar naik. Bahkan bukan cuma dolar, mata uang lain pun naik. Naiknya gila-gilaan.
Kenapa bisa demikian? Ini gambaran. Orang lagi takut, lagi panik, dan berusaha menyelamatkan diri, menyelamatkan asetnya secepat-cepatnya, sehingga bertindak seperti yang kita lihat dampaknya saat ini. Bukan cuma di situ, kita bisa melihat dalam hal-hal yang lain. Ada begitu banyak orang yang berusaha belanja kebutuhan rumah tangga, memaksa, walaupun harus antre berjam-jam, tapi mereka tetap memaksa. Ini gambaran. Ada orang-orang yang hatinya takut. Ada orang-orang yang hatinya tawar menghadapi semuanya ini dan berkata, di mana pertolongan saya? Di mana jalan keluar buat saya? Masih adakah pengharapan? Itu gambaran yang mungkin seringkali kita lihat di antara banyak orang saat ini. Tetapi kita mau melihat beberapa hal dari firman Tuhan. Tadi kita membaca di dalam ayat 9 ini jelas di sana dikatakan, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Di sini kita lihat Tuhan kasih tahu buat kita semua bahwa Dia masih ada. Dia mau menyertai. Dia tetap eksis. Dan Dia berkata penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari kita semua. Asal kita tetap berharap kepada Dia, penyertaan itu turun. Asal kita tetap berdoa dan memohon pertolongannya, penyertaan Tuhan turun buat kita semua. Memang kita tidak bisa lihat kehadiran Dia secara fisik. Tetapi saudara, kehadiran Dia secara spiritual, kehadiran Dia sesuai dengan firman-Nya, itu pasti digenapi buat kita semua. Jadi kalau Dia berkata jangan kecut dan tawar hati, itu jelas harus ada di hati kita. Hal yang kedua kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-6. Di sana dikatakan begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Tuhan berkata di sini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini Tuhan lagi bicara untuk kita supaya hati kita ini punya persiapan. Hati kita harus siap, pikiran kita harus siap, tubuh kita harus siap, semuanya harus siap. Dan Dia berkata, be strong buat kita semuanya. Kuat. Berapa banyak orang ketika menghadapi tantangan hatinya menjadi lembek, menjadi takut, bahkan ada yang lari. Kepanikan terjadi, ketakutan melanda, kebimbangan terjadi. Saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus pada waktu menghadapi gelombang yang mengamuk di Danau Tiberias, di Danau Galilea itu. Di pagi buta itu mereka menghadapi gelombang air danau yang masuk ke dalam perahu dan mereka berkata, kita binasa. Padahal ada Tuhan Yesus di dalam perahu, sedang tidur. Ketika firman Tuhan berkata Yesus sedang tidur di buritan, kita tentu bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus tidur? Sedangkan murid-murid semuanya lagi panik. Tuhan Yesus tidur karena Dia tahu bahwa apapun yang sedang dihadapi itu bisa diatasi. Makanya Dia tidur. Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur hari-hari ini? Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur karena sahamnya jatuh? Berapa banyak orang yang tidak bisa tidur karena hutang dolarnya melonjak? Karena kurs dolar naik, hutang dalam dolarnya juga ikut naik. Berapa banyak orang yang perusahaannya sedang mengalami masalah dan dia tidak bisa tidur, stres. Saya punya banyak kawan yang juga sedang hari-hari ini terus berbincang tentang keadaan yang ada saat ini. Takut dengan serangan dari virus, takut dengan masalah ekonomi yang sedang terjadi, takut dengan pasar saham yang jatuh.
banyak orang takut. Mazmur Daud di dalam Mazmur 91 dia berkata begini. Ayat ini sudah muncul di beberapa tulisan yang dikirimkan di dalam WA dan saya pun menerimanya. Mazmur 91 ayat 3 sampai yang ke-11. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Kiranya ayat-ayat ini menjadi penghiburan buat kita semua. Tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi bukan cuma kata-kata untuk menghibur kita, namun itu satu pernyataan dari Tuhan yang ditulis oleh Daud. Daud ini adalah seorang raja yang telah mengikuti banyak peperangan. Tentu dia menulis ini bukan karena satu ungkapan hati saja, tetapi ini dari pengalamannya, dari apa yang dia telah alami bersama dengan Tuhan dalam banyak peperangan, dalam banyak pergumulan. Saudara-saudara, Daud juga pernah mengalami bencana sampar. Makanya dia tulis di sini. Saudara-saudara, dia tulis tentu dengan maksud supaya kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang memang luar biasa. Dan Allah kita yang kita sembah tidak pernah lepaskan pandangannya dari kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita sedang menghadapi pergumulan yang berat saat ini, atau ada suatu makhluk yang tidak kelihatan yang namanya virus corona itu, janganlah itu membuat engkau menjadi kecut dan tawar hati. Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi hari ini biarlah kita boleh membangun hati kita jadi lebih kuat. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Jangan pernah berpikir penyertaannya sudah tidak ada lagi. Jangan pernah berpikir pertolongannya sudah gone. Engkau melihat apa yang terjadi saat ini. Tapi di balik apa semua yang terjadi, lihatlah ada Tuhan yang selalu memandang saudara-saudara. Memandang saya, memandang keluarga saya. Tapi jangan lupa kita mesti berdoa. Berikutnya ayat yang ke-7. Yosua 1 ayat yang ke-7. Ayat ini berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara, ini hal yang ketiga. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, observe to do. Bertindaklah hati-hati. Sebelum bertindak, amati dulu. Pikirkan dulu. Strateginya bagaimana? Langkah apa yang harus saya kerjakan? Dari mana kita harus mempertimbangkannya? Dari firman Tuhan, Tuhan bilang. Apakah itu sesuai dengan firman? Jadi ini berarti ayat ini mengingatkan kita. Supaya kita ini berjalan, mengambil langkah, strategi-strategi, apa yang kita mau kerjakan. Apakah itu sesuai dengan firman? Apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan?
Kita jangan berdasarkan pikiran kita tok. Kita harus selalu berlandaskan kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita berpikiran hanya dari pikiran kita, akhirnya kita menjadi orang yang egois. Belanja rumah tangga kalau perlu satu toko kita beli. Itu kan gak logis namanya. Belanja aja biasa-biasa. Pemerintah pasti akan cukupkan kebutuhan masyarakat. Dia tidak akan meninggalkan kita. Presiden kita juga pasti akan memikirkan semuanya bersama dengan para menteri. Dia tidak akan tinggalkan kita. Nah, ketika kita memborong segala sesuatu tanpa pikir panjang, tentu itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita nggak berpikir nanti orang lain dapat apa enggak. Di mana pikiran kita yang normal, memikirkan tentang kepentingan orang lain juga. Kita nggak boleh cuma berpikir untuk kita saja, untuk keluarga kita saja. Jadi sebelum bertindak, Tuhan bilang di sini, pikirkan matang-matang apakah sesuai dengan firman. Kalau nggak sesuai firman, jangan lakukan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Semuanya harus lurus. Dan kalau engkau melakukan semuanya seperti itu, firman Tuhan tadi bilang apa? Itu akan membawa kita kepada keberuntungan. Orang yang beruntung, saudara-saudara, itu artinya walaupun mungkin dia mengalami sesuatu hal yang tidak diharapkan. Tapi kalau kita melihat kata beruntung, ada sesuatu yang nanti membawa dia kepada berkat dari Tuhan. Tanpa dia sadari. Dan itu semua merupakan gambaran orang yang beruntung. Beruntung itu artinya mendapatkan satu berkat tanpa dia duga, tanpa dia pikirkan. Nah, dari mana semuanya itu? Tuhan yang kasih dia. Yang penting apa di sini? Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri dari firman Tuhan. Jalanlah sesuai firman Tuhan. Nah, ini terkait juga dengan bagian yang terakhir di dalam ayat yang ke-8 di sana dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di sana di dalam ayat ini tadi dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Ini artinya bagaimana kita menghidupi firman. Memperkatakan, merenungkan, itu artinya bagaimana kita terima firman, kemudian kita renungkan, lalu kita lakukan dalam hidup. Menghidupi firman. Life according to the law. Hidup sesuai dengan firman. Untuk apa? Firman itu menjadi dasar untuk kita berpikir. Firman itu menjadi dasar untuk kita bertindak. Juga firman harus menjadi dasar hidup kita ini adalah hidup dalam pertobatan. Hidup baru, hidup dalam kekudusan. Dan kalau kita mengerjakan ini firman Tuhan berkata tadi, perjalananmu akan berhasil. Dalam bahasa Inggris di sana dikatakan, perjalananmu akan sukses. Sukses, tidak hanya sukses, beruntung. Jadi double berkat Tuhan kasih buat kita semua. Walaupun mungkin saat ini kita berjalan dalam banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada bencana siap menerkam kita. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan memberikan kita janji di sini untuk kita sukses dan beruntung, berarti Dia selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sesuai dengan tadi ayat pertama yang kita baca. The Lord is with you. The Lord is with me. The Lord is with us. God is with us. Karena Dia adalah Allah Immanuel. Jadi, saudara-saudara, menutup firman Tuhan, janganlah kecut dan tawar hati. Dimanapun saudara berada saat ini, baik yang hadir di sini maupun yang mendengar, melihat tayangan ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati. Pikirkan sebelum bertindak. Sesuai firman Tuhan atau tidak. Hidupilah firman. Allah menyertai kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita
nyanyi lagu ini dulu ya. Pertolonganmu begitu ajaib. Saya percaya, kita semua percaya, ada Allah yang selalu menyertai kita. Haleluya. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyanyi sekali lagi, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari kita berdoa, dan saya mau berdoa buat saudara-saudara. Kami bersyukur hari ini Tuhan kami boleh mendengar firman-Mu, dan lewat firman-Mu kami boleh menerima kekuatan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan masih ada. Tuhan masih menyertai kami. Tuhan ada bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa, Tuhan menyertai, melindungi, memberkati kami semua, baik yang ada di sini maupun semua yang melihat tayangan ini. Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Baik jemaat yang ada di rumah masing-masing maupun juga jemaat dimanapun mereka berada. Tuhan masih ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang hamba berdoa, kiranya berkat-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, kebahagiaan dan sukacita daripada-Mu Engkau berikan bagi semuanya ya Tuhan. Bagi mereka, bagi kami, bagi bangsa kami, bagi kota Jakarta, bahkan bagi seluruh dunia. Tuhan menyertai dan memberkati. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, kiranya berkat dari sorga, dari Allah yang mengasihi kami, dan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kami, dan dari Roh Kudus selalu menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Jemaat GB Sentral, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya, Daniel Ritonga dalam Central News edisi Minggu 22 Maret 2020. Berikut adalah informasi kegiatan sepekan. Bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi warga sekitar Tomang
akan diadakan pada tanggal 9 April 2020. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi PDP Heri Heriadi atau Ibu Apung atau Bapak Hermansyah. Telah dibuka pendaftaran siswa-siswi PAUD Sentral tahun ajaran 2020-2021 selama bulan Februari sampai Agustus 2020. Untuk informasi, Anda dapat menghubungi Ibu Mujianti di sekretariat pada hari dan jam kerja. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang merayakannya sepanjang minggu ini. Kiranya anugerah Tuhan senantiasa berlimpah dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi hidup Anda. Demikianlah Central News hari ini. Saya Daniel Ritonga undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.